Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, kita berjumpa kembali ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya dan semangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, kita sudah bagian akhir di teks prosedur. Menulis dan meragakan teks prosedur. Nah, ini di buku memperagakan. Sekarang ini sudah dirubah memeragakan ya. Itu yang benar. Ada kemarin sudah pembahasan sebelumnya kan, jadi tinggal dibuka-buka lagi. Nah, kita akan membuat latihan membuat teks prosedur. Nah, kalian nanti akan membuat Ustadz pandu di awal ya, cara bagaimana membuat teks prosedur. Nah, dia ada beberapa langkah sebelum melakukan teks prosedur. Kalian harus mengetahui ini terlebih dahulu ya. Pertama, judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Contohnya kemarin sudah banyak ya slide yang Ustadz buatkan. Ada cara bermain skateboard, cara membuat bubur Manado, cara mencuci tangan, ya judul ya. Dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, setelah judul, kita ke bagian 2. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Itu di buku juga kalian bisa lihat halaman 115. Nah, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, misalnya tadi kemarin cara membuat bubur Manado tujuannya apa, di bagian awal akan dijelaskan. Nanti juga akan Ustadz contohkan di sini satu ya. Bagian ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf. Pada teks mekanisme tertentu, contohnya mekanisme melaksanakan sesuatu, tidak diharapkan bahan atau alat. 4. Langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Nah, biasanya dia pakai nomor ya. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang mengatakan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Tahap pertama ini, tahap kedua itu, tahap ketiga ini, tahap akhir ini, begitu ya. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang mengatakan urutan waktu, sekarang, kemudian, habis itu, atau selanjutnya juga masuk ya. Dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang mengatakan perintah. Ingat ya, kalimat perintah kemarin juga sudah Ustadz sampaikan, diakhiri dengan tanda seru, ditambahkan akhiran kan dan lah ya. Atau yang makan ikan, makanlah ikan, kemarin ya sudah dijelaskan juga ya. Aduk, tiriskan, nah kan, panaskan gitu ya. Taburi itu imbuhan ya. Nah, kita langsung coba lihat di contoh, tapi sebelum itu masih ada satu lagi, penutup. Penutup ini nggak wajib ya, boleh pakai penutup, boleh nggak pakai penutup, tapi lebih bagus pakai penutup biar menarik. Berisi penegasan atau penekanan motivasi dan ucapan selamat. Penutup bersifat pilihan dan tidak wajib. Contoh, selamat mencoba membuat ini, selamat menikmati hasil buatan kalian, selamat berlatih ya. Nah, ini ada contoh. Nih ada struktur, ada bagian teks atau paragraf. Tujuan. Nah, langsung masuk tujuan. Judul sudah tahu kan bagian atas. Ini membuat rendang ya judulnya ya. Membuat rendang. Tujuannya
Rendang merupakan salah satu masakan khas dari daerah Minangkabau, dan rendang ini telah mendapatkan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional. Rendang adalah makanan dengan bumbu dan rempah-rempah yang banyak. Tujuan membuat rendang ialah untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, mengenalkan kepada dunia bahwa rendang makanan terlezat di dunia. Langsung kita simak cara membuat rendang di bawah ini. Nah, tujuannya sekaligus menarik orang ya, karena dia termasuk peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat. Kalau tujuan, buatlah di bagian awal itu semenarik mungkin agar orang akan membacanya ya. Setelah tujuan, nah bahan dan alat. Bahan dan alat itu bisa dilihat juga, penjelasannya ada di kotak info 116. Judul itu perkara luas ya. Judul ditulis lebih bagus, sama kayak penutup juga lebih bagus kalau dibuat ya. Nah, sekarang kita masuk bahan dan alat. Ini bahan: daging sapi, santan kelapa, daun jeruk, serai, bahan pelengkap, kelapa serundeng, 1 ons sapi. Sapi ini kalian bisa baca sendiri ya. Bumbu yang dihaluskan, ini macam-macam bumbunya. Sebentar. Nah, bisa ditambahi juga kan alat dan bahan. Misalnya kita mau lebih lengkap lagi, tambahkan bahan terus alat. Pisau, wajan ya, itu alat ya. Nah, setelah selesai baru langkah-langkahnya. Dia biasanya pakai nomor ya. Kalau langkah-langkah nih kalian bisa screenshot, bisa baca sendiri ya. Membuat rendang ini ya. Nah, terakhir penutup. Cara membuat rendang di atas pastinya sangat mudah dan praktis. Resep di atas juga tidak hanya untuk membuat rendang dari daging sapi saja, tapi juga bisa digunakan untuk membuat rendang yang lainnya. Selamat mencoba. Begitu ya penutupnya ya. Jadi kalau kalian mau screenshot, silahkan screenshot untuk ini ya. Tadi materi-materinya setiap ustadz ajarkan bisa di screenshot buat bahan belajar. Nah, untuk tugas kita tidak ada tugas tapi ulangan harian. Nanti ulangan hariannya akan ustadz share di grup ya. Ya, untuk muatan bahasa Indonesia sudah selesai. Ustadz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.